Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, di subuh yang sangat sejuk ini, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, menciptakan alam semesta, tempat kita hidup, bumi yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langit yang dijadikan sebagai atap, semuanya untuk keperluan manusia ini. Dan Allah telah menurunkan kitabnya, wahyunya untuk menjadi petunjuk di dalam berkehidupan. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk kembali merenungkan beberapa ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta ini, supaya kita bisa mengambil manfaat yang lebih besar. Pada umumnya manusia ini melihat alam semesta ini, ya, terutama yang di bumi dan isinya baik berupa air, udara, tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya, sebagai fasilitas kehidupan untuk menjalani kehidupan. Juga sebagian yang menjadikannya sebagai pelajaran, tapi tujuannya juga untuk memaksimalkan manusia dalam menjalani kehidupannya ini, supaya bisa lebih nyaman. Tetapi ada fungsi yang lebih penting, lebih berarti lagi dari sekedar kita memanfaatkan apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita konsumsi, untuk kita daya gunakan dan seterusnya ini. Yaitu bahwa segala sesuatu yang ada ini perlu dipahamkan, diimani, diyakini bahwa segala sesuatu yang ada ini semuanya adalah ciptaan Allah, makhluk Allah. Nah, berarti bahwa faktor yang pertama ada itu adalah Allah sendiri. Inilah pentingnya antara apa yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Kauniyah ini adalah qala yaqul, qul qaulan, perkataan atau firman Allah atau wahyu Allah yang berfungsi sebagai petunjuk, hudan, yang berfungsi sebagai cahaya dalam menjalani kehidupan, yang berfungsi untuk menyampaikan kepada kita kabar gembira, yang juga menjadi rahmat, ya, dan banyak fungsi-fungsi lagi yang lainnya yang disebutkan di dalam Al-Quran ini. Sementara yang kita sebut dengan ayat-ayat kauniyah ini adalah ayat-ayat Allah yang berupa ciptaannya, termasuk kita sendiri, yang kita makan, yang kita minum, yang kita lihat, yang bisa kita dengar di sejauh yang kita ketahui, terutama yang ada di sekitar kita atau yang ada di bumi ini, selain yang ada fis samawati, yang ada di atas langit, ya, atau yang langit yang pertama yang terdiri dari matahari, bintang-bintang, bulan, seperti yang kita bacakan pada rakaat pertama tadi, tabarakallazi ja'ala fis samai burujau wa ja'ala fiha sirajam wa qamaran munira ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yang telah menjadikan di langit ini gugusan bintang-bintang yang jumlahnya miliaran.
ya, yang dalam bahasa keilmuan disebut dengan galaksi-galaksi yang miliaran jumlahnya ini, termasuk yang kita tempat ini yang disebut dengan galaksi Bima Sakti ini. Nah, semua ini adalah ayat-ayat kauniyah, segala sesuatu yang ada ini. Disebut dengan kana itu adalah adanya, artinya secara sederhana adalah ada sesuatu yang ada, yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita dengar, dan seterusnya, yang bisa kita pikirkan. Nah, kenapa penting digabungkan ini? Itu tadi yang pertama itu, manusia kalau tidak menggabungkan cara berpikir ayat-ayat Allah ini, dia tidak bisa memperoleh manfaat yang lebih besar, ya, karena dia terbatas tadi hanya untuk menjaga kelangsungan kehidupan, mempelajari makanan, hewan, tumbuhan ini untuk dia konsumsi, tapi tidak dipandang bahwa ini adalah wujud daripada kekuasaan Allah yang disediakan oleh Allah untuk manusia. Dan juga yang terakhir itu, yaitu tidak bisa manusia ini jadi bersyukur, karena rasa syukur itu hanya ada apabila manusia itu beriman. Kayak yang kita bersyukur ini, menikmati ini, kita kembalikan kepada Allah, minimal dengan ucapan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bahwa sesuatu ada itu nikmat, kita kembalikan bahwa itu adalah milik Allah. Nah, sehingga para ilmuwan, para ahli yang tidak berpikir dalam 4 kerangka berpikir yang saya sampaikan ini, tidak bisa sampai kepada kenikmatan iman tadi, yang selega rasa puas, ya, merasa cukup dengan adanya nikmat-nikmat itu, ya. Ini pasti terasa terus kekurangan di dalam dirinya ini. Makanya ini 4 fungsi saya ulangi lagi yang paling standar untuk kita bisa pelajari. Yang pertama adalah segala sesuatu yang ada sebagai wujud daripada kekuasaan Allah yang Maha Pencipta. Khaliqu kulli syai'. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu. Nah, ini baru ilmunya yang benar. Kalau ilmunya yang menggunakan rasa saja, pikiran saja, dia tidak sampai kepada mengakui bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah. Sehingga mereka ada kelompok manusia yang tidak mengetahui bahwa ada Allah, mengatakan bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak benar. Sesuatu ada itu karena ada yang mengadakan. Jadi bukan berasal dari tiada. Makanya yang ada itu adalah Maha Ada, yaitu Allah. Kalau dia adalah Maha Ada, maka dia bisa mengadakan segala sesuatu, atau khaliqu kulli syai'. Nah, seperti yang sudah biasa saya sampaikan, bahwa semuanya apa yang ada di langit dan di bumi ini sesungguhnya adalah diciptakan untuk keperluan manusia ini, ya. Yang pertama, kita bisa mengambil contoh di dalam surah Al-Jasiyah, surah yang 45 ayat 12 dan 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amri wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah lah yang telah mendudukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya. Jadi bahasanya di sini sakhkhara lakum, dia mendudukkan. Mendudukkan itu dengan hukum-hukum yang sifatnya tetap. Ya, air selalu ada di laut atau mengalir dari hulu ke hilir kalau di sungai. Nah, untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar, sehingga manusia memanfaatkan transportasi laut, karena lautan itu bisa dilayari oleh kapal. Nah, Allah lah yang memerintahkan itu. Walaupun mungkin kalau kita berpikir sebelum ada mesin, ada kapal layar, yang menggerakkan adalah angin. Nah, itu semua adalah
kehendak Allah. Tidak terjadi apabila Allah tidak menghendaki. Pun juga kapal-kapal yang diciptakan manusia, ya, tidak akan bisa berjalan apabila tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuannya agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya. Memang Allah sudah menunjukkan supaya dengan kapal berlayar ini manusia bisa mencari karunia Allah yang ada di dalamnya, terutama yang berupa ikan-ikan dan juga sumber daya alam lainnya yang ada di lautan. Dan ini sudah dikaji oleh para ahli yang merupakan ahli kelautan. Nah, tapi ujung dari ayat ini mengatakan bahwa agar kalian itu bersyukur nih, wala'allakum tashkurun. Ini yang saya sebut tadi nih. Kalau orang ini tidak beriman, maka sebisa-bisanya dia tahu bahwa kita makan ikan ini, dia itu akan mendapatkan manfaat supaya bisa terus-menerus hidup. Kemudian menjadi pelajaran bagi dia untuk membudidayakan misalnya ikan. Tapi kalau dalam bahasa orang yang beriman ada ujungnya ini, yaitu mensyukuri nikmatnya. Nah, ini pasti tidak dimiliki orang yang tidak bertuhan, tidak beragama. Dan inilah multi manfaat. Jadi kita tahu Allah yang menjadikannya, kemudian bisa menopang kehidupan manusia, menjadi pelajaran manusia. Baik di sini kalau orang beriman, pelajarannya bukan hanya dalam konteks untuk menopang kehidupan, menjaga kelangsungan hidup, tapi sebagai sumber atau objek sarana kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau yang seperti ini pendekatannya yang dari bawah, yang mudah kita lihat, ya. Tapi ada yang lebih makro ini. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi bukan hanya tadi lautan atau sungai, kalau di surah Ibrahim itu sungai-sungai dan juga lautan. Di ayat ke 13 ini, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang menentukan apa yang di langit dan apa yang ada di bumi untukmu. Juga ini disebut di sini adalah untukmu. Ya, lakum selalu ada kata lakum bagimu atau untukmu. Jadi di sini menunjukkan bahwa bukan hanya yang mudah dilihat, tapi yang apa saja yang ada di langit. Langitnya kalau sudah sampai ke langit ke-7. Bahkan kita bisa berpikir bahwa malaikat pun hadir diciptakan sebagian besar ini untuk manusia, karena selalu mengawal manusia di belakang dan di depan, dan juga mencatat amal manusia di kiri dan kanan. Ya, sering sudah sampaikan minimal ada 4 malaikat yang selalu mengawal manusia. Jadi manusia ini sangat terhormat pengawalnya para malaikat, dan kalau kita beriman itu lebih dahsyat manfaatnya. Kalau orang tidak beriman, tetap dia ada malaikat di sana. Ya, tapi kalau dia tidak mengimani, ya resikonya nanti di akhirat. Jadi apa saja yang ada di langit, wa ma fil ard, dan di bumi, jami'an minhu. Ini jami'annya Allah menyatakan semuanya itu dari Allah dan untuk manusia. Jadi kata lakum untuk manusia dan juga untuk sumbernya dari Allah. Minhu jami'an, untukmu semuanya. Jadi jami'an di sini saya membaca di sini menunjukkan bahwa semuanya bersumber dari Allah dan semuanya untuk manusia, karena manusia sebagai khalifah fil ardi. Kalaupun ada, pernah saya ditanya mahasiswa, apakah ini juga berlaku untuk jin? Ya, kalau jin ini sama dengan kita manusia yang diuji juga untuk beramal baik, dan apakah dia beramal baik ahsanu amala di dunia dan dipertanggungjawabkan dia. Hanya manusia itu ada di alam syahadah, jin ada di alam gaib. Tentu sejauh yang bisa dimanfaatkan oleh para jin juga itu adalah untuk jin. Ya, sejauh yang bisa dimanfaatkan. Namun kita tidak bisa menjelaskan satu persatu apa saja di alam ini yang dimanfaatkan oleh jin sama dengan
yang dimanfaatkan oleh manusia. Ya. Contohnya nih yang ayat kauniyah Al-Qur'an. Karena jin juga mendengarkan bacaan Al-Qur'an seperti yang disampaikan oleh Allah di surah Al-Jin dan surah Al-Ahqaf nih. Ya, bahwa ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Qur'an dan menjadikannya sebagai pelajaran dan disampaikan kepada kalangannya sendiri sebagai peringatan. Nah, ini salah satu contohnya nih. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya, saya lagi ada di sini semuanya dari Allah dan semuanya untuk manusia sebagai rahmatnya. Sungguh hal itu benar-benar. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh hal itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Jadi kita di sini manusia itu belum disebut berpikir dalam bahasa wahyu ini apabila dia hanya yang berlaku tadi dua tadi yang saya sebut fungsinya hanya melihat tentang alam ini sebagai sebuah sistem yang saling mendukung menopang kehidupannya. Tapi belum terbesit dalam pikirannya bahwa ini ada yang menciptakan, Allah yang menciptakan. Dalam bahasa Quran baru disebut sebagai orang yang berpikir secara benar, secara sungguh-sungguh. Ya, dan juga pasti tidak juga bersyukur. Tidak berpikir dan tidak bersyukur. Tidak berzikir, ingat Allah, tidak bersyukur. Berpikir masih tanda tanya. Jadi ini peringatan pada manusia-manusia yang belum menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu yang utama. Jangan-jangan belum bisa disebut berpikir secara maksimal. Ya, ini untuk peringatan kita semua ini, para guru, para dosen, dan juga para ustadz atau yang lain-lain semua. Kita juga yang mungkin sebagai kepala rumah tangga ini belum bisa disebut berpikir secara tepat, secara benar apabila belum masuk dalam 4 fungsi yang saya sebutkan. Nah, ayat berikutnya nih di surah Yunus ayat ke-5 dan 6 ya. Wallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarnahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Ma khalaqallahu zalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar ya dan bulan bercahaya. Jadi sebelum manusia mampu meneliti sebetulnya sumber cahaya itu dari mana, dia belum tahu bahwa yang bersinar itu matahari, yang bercahaya itu bulan. Karena matahari yang menjadi sumber cahaya dipantulkan kepada bulan, manusia melihatnya di bumi. Mungkin dulu kita berpikir bulan juga bersinar. Jadi bersinar ini sumber cahaya berasal dari matahari. Kalau bulan hanya pantulan dari matahari. Itulah sebabnya memang ada peluang manusia untuk bisa menginjakkan kakinya di bulan, sehingga para astronot bisa mencapai bulan. Tapi dulu itu ada juga yang menyatakan bahwa itu adalah hasil rekayasa gitu ya, melalui teknologi modern. Tapi sejauh ini karena bulan itu hanya mantulkan cahaya, seandainya bulan seperti matahari, manusia tidak akan sanggup. Karena itu udah ribuan Celsius panasnya kalau matahari. Jadi planet kita ini, bumi, bisa kita tempati hidup karena dia berada di posisi yang seimbang, tidak terlalu jauh dari matahari dan juga tidak terlalu dekat. Kalau dekat kepanasan, kelajuan nanti kedinginan.
Nah, sehingga kelangsungan bisa berlangsung di bumi. Jadi matahari yang bersinar, bulan yang bercahaya. Dia pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya. Manzila dalam bahasa Al-Quran. Jadi orbitnya dari bulan ada mengelilingi bumi, bersama dengan bumi, bulan mengelilingi matahari. Dalam buku ensiklopedia Al-Quran yang kita sudah punya di sini menjelaskan juga bahwa dari semua ini juga masih berjalan terus sampai hari kiamat tentunya. Ya. Jadi alam semesta, galaksi-galaksi ini yang jumlahnya miliaran terus berjalan, tapi tidak berbenturan antara satu dan lain. Inilah sebuah keteraturan order yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu diciptakan oleh manusia. Bahkan Allah menantangnya manusia, kalau kamu mampu, sanggup, silakan menciptakan, jangankan bumi atau bulan. Yang ditantang oleh Allah itu adalah lalat, ciptakanlah lalat. Ya, bahkan Allah mengatakan kalau lalat itu mengambil sebutir makanan atau mungkin sebagian terkecil dari nasi, sebutir nasi kan tidak semuanya langsung diangkat, dijilat-jilat itu. Manusia tidak mampu mengambilnya lagi. Ini Allah yang menantang manusia. Nah, kenapa Allah menetapkan, dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya? Ada ternyata fungsinya yang manusia selalu hitung, tapi mungkin kita tidak sadar. Ya. Wa qaddarnahu manazilah. Manazilah tadi yang manzilah itu, tempat orbit berputar. Apa yang maksudnya adalah lita'lamuna adada sinina wal hisab. Agar manusia mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi benar nih, tulijul laila bin nahari wa tujin, atau pergantian siang dan malam bisa kita gunakan untuk menghitung sudah sekian hari, sehingga Ramadan tinggal 6 hari, tinggal 5 hari lagi, karena ada pergantian siang dan malam. Jadi fungsinya ini, bayangkan kalau kita tidak ada perputaran bumi bulan di dalam orbitnya matahari ini, manusia tidak bisa menghitung. Ya, dengan dasar apa kita bisa menghitung? Apalagi pada saat itu belum ada jam, dan jam juga merujuk kepada itu, sehingga diatur 12 jam siang, 12 jam malam. Kalau tidak ada pergantian tadi nih, manusia tidak bisa menghitung. Tidak ada yang jadikan dasar rujukan menghitung. Nah, jadi sungguh Allah menunjukkan semua ini agar manusia itu bisa berpikir. Dia ada bilangan tahun dan dari perhitungan waktu. Dan juga dari situlah kita bisa mengambil waktunya kapan kita salat pergantian siang malam, sehingga ada salat 5 waktu merujuk pada waktu tersebut. Kemudian kita bisa puasa di bulan Ramadan karena ada perhitungan bulan, dan Allah sudah menentukannya di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan Allah telah menetapkan 12 bulan selama setahun. Dulu belum bisa manusia mengetahui. Oh, ternyata 12 bulan itu hitungannya untuk 1 tahun dan seterusnya. Hanya karena ada pergantian siang dan malam, dan bulan memutari bumi selama sebulan ini, kemudian matahari juga memutari ini, kemudian kita bisa menghitung tahun. Nah, Allah tidak menciptakan demikian itu kecuali dengan benar. Jadi memang semuanya itu benar nih apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma khalaqallahu zalika illa bil haq. Al-Quran adalah kebenaran. Manusia diciptakan di bumi adalah kebenaran. Ciptaan bumi, langit dan seterusnya adalah semuanya kebenaran. Jadi kita ini hidupnya harus berada di jalannya benar, berpikirnya dengan cara yang benar. Ya, dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya. Ya, yukassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada kaum yang mengetahui. Ya, jadi tentu yang mau mengetahui ini yang mempelajarinya, yang ingin mengetahui tentang kejadian alam semesta ini. Ya, nah, ini di ayat yang ke-6-nya surah
surah Yunus tadi yang ke-6-nya ini, inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardh la ayatil liqaumin yattaqun. Jadi sudah ada tadi orang yang lamun, orang yang mengetahui, orang yang berpikir. Ini lagi yang terakhir, orang yang bertakwa. Jadi dalam Al-Quran ini 3 tingkatan tadi. Yang misalnya di surah Al-Baqarah ayat yang 185. Ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Inilah yang menjadi dasar bagi saya untuk senantiasa mengajarkan kepada mahasiswa sumber ilmu pertama itu dari Al-Quran. Tidak berpikir bahwa melihat perbedaan agama, karena Al-Quran mengatakan itu bagi manusia hudal linnas. Lebih baik kita memberi pengertian kepada orang yang tidak mengerti daripada kita berpikir wah tidak usah diajarkan karena bedaan agamanya. Kan ada tingkatannya tadi, yaitu satu yang hudal linnas, ada lagi hudal lil mu'minin, orang yang beriman, ada lagi yang tadi nih hudal lil muttaqin atau yang di surah Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini dengan pendekatan tadi, ya mohon maaf para jamaah, ini kita bawa ke pola kajian yang akademis ini, supaya jamaah kita juga lebih cerdas lagi nih, karena bukan hanya urusan berkaitan dengan fikih gitu ya, hukum-hukum syariah lain, tapi melalui alam semesta ini. Jadi yang ketiga tadi berarti begini, semakin kita beriman, semakin bertakwa, fungsinya yang saya sebut tadi itu lebih maksimal, ya lebih maksimal. Al-Qurannya menjadi petunjuk dalam kehidupan ini. Untuk yang manusia tadi, apabila dia mencari ilmu, berilmu atau berpikir, di Al-Quran juga. Lebih-lebih kalau dia mengimani, apalagi dia sudah sampai kepada derajat takwa, yang sudah rasa takut pada Allah sudah sangat tinggi, ketaatan kepatuhan dan menjauhi larangan-larangan semakin tinggi. Jadi semakin tinggi kita meyakini Al-Quran, semakin dia memberi manfaat yang lebih besar kepada manusia. Nah, di sini tadi disebutkan apa yang pergantian malam dan siang yang kita sudah jelaskan tadi. Inna fi ikhtilafil lail. Ikhtilaf ini adalah bisa diterjemahkan dengan perbedaan, yang sering orang mengatakan ada ikhtilaf, perbedaan pendapat. Tapi juga adalah pergantian. Ikhtilafil laili wan nahar. Ya, wa ma khalaqallahu fis samawati, dan apa yang diciptakan Allah di langit dan bumi. Terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi untuk orang-orang yang bertakwa, kalau kita derajat takwanya tinggi, semakin bisa kita mengambil manfaat dari 4 fungsi tadi. Ya, jadi saya ulangi lagi untuk dipahamkan bahwa segala sesuatu yang di langit dan di bumi semuanya itu adalah ciptaan Allah, wujud kekuasaan Allah. Dia pula yang memelihara. Dia Allah yang memeliharanya, dia menciptakan, dia memelihara, dia yang menjaganya dan menyampaikan kepada kita fungsi-fungsinya. Yang kedua tadi, bahwa segala sesuatu yang diciptakan di alam ini semuanya itu punya fungsi sebagai sebuah sistem, ya kehidupan, sistem alam semesta ini semuanya punya kaitan antara satu dengan yang lain. Sama seperti ayat-ayat Allah, semua kata huruf yang ada dalam Al-Quran semua punya fungsi. Kalau tidak, minimal sekali kalau manusia tidak tahu bahwa setiap huruf dalam Al-Quran dinilai 10 pahala. Berarti sudah fungsinya bisa sangat maksimal. Apalagi kalau kita pelajari, kita amalkan. Nah, yang ketiga tadi, segala sesuatunya menjadi pelajaran manusia yang diciptakan di langit dan di bumi, yang ayat kauniyah tadi, alam semesta ini, apa saja yang ada di sini ada fungsi-fungsinya, dan juga wahyunya Al-Qur'annya. Dan yang keempat, inilah yang kalau sudah derajat takwa sudah sampai, manusia pasti
sampai kepada keyakinan, pemahaman bahwa dia harus mensyukuri nikmat itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah diberi kesempatan hidup dan akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala apabila menjalankan 4 fungsi. Jadi ini baru ilmuwan yang disebut dengan ulil albab atau ulul albab. Kalau disebut di ulil albab atau ulul albab, ya orang-orang yang bukan hanya ulil absar. Ulil absar itu melihat dengan mata. Tahu ulil nuha yang menggunakan pikiran. Tapi ulil albab nih, ya, ulil albab yang sudah mengatakan ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan ini semuanya dengan sia-sia, tapi ada manfaat yang lebih besar. Nah, inilah yang menjadikan pelajaran bagi kita. Semoga dengan kita mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya terintegrasi dan menjadi bagian dari perjuangan kami kalangan akademisi intelektual supaya bisa memanfaatkan ilmu yang maksimal. Mari saya mengajak semua saudara-saudara berkecimpung, adik-adik mahasiswa, para dosen, para widya suara, guru-guru dan seterusnya. Mari kita membangun ilmu, mengembangkan ilmu yang bersumber dari wahyu Allah yang sifatnya terintegrasi, supaya kita bisa mengambil manfaat yang lebih besar dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam ini, dan juga menjadi patokan peningkatan derajat kita, terutama nanti di akhirat apabila kita datang untuk menghadap kepada Allah dan dapatkan rahmanya. Insya Allah akan menjadi penghuni surga, menjadi ashabul jannah. Demikian, semoga diwujudkan doa ini supaya semua yang menjadi jamaah kita di sini dan juga para pendengar serta keluarga-keluarga kita menjadi ahlul jannah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.